Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Ya, gimana Amira? Hari ini kita membahas mengenai makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat untuk meninggalkannya. Gimana? Nggak setuju lah. Nggak setuju? Enggak. Oke. Anda tahu cicak? Iya. Oke. Anda tahu ajaran Muhammad tentang cicak? Tahu. Suruh ngapain kalau ketemu cicak? Suruh mati. Suruh mati. Nah, ketika membunuh cicak, maka mendapatkan 100 pahala, betul? Betul. Betul. Kenapa kalau cicak dibunuh maka mendapatkan pahala? Ya karena Nabi Muhammad kayak benci sama cicak kayaknya. Benci sama cicak. Kenapa Muhammad yang benci sama cicak? Kalian yang melampiaskan kebencian Muhammad. Coba. Ya, mungkin di ajaran kami memang begitu, Bang. Iya, karena kalian ini adalah alat-alatnya Muhammad. Tuhan kalian. Gini, coba ya. Saya akan kasih Anda fakta-fakta tentang kenapa cicak itu harus dibunuh. Menurut Muhammad, cicak dibunuh karena dia membantu dalam meniup api ketika Ibrahim dibakar. Jadi cicak gini dulu. Saya heran, cicak yang dilihat Muhammad ini cicak naga atau bagaimana? Apa jangan-jangan Muhammad pernah ngelihat naga begitu nyembur? Atau naga yang di TikTok itu loh. Oh, anak Muhammad lihat itu cicak tuh. Jadi memang sangat kuat diduga memang Muhammad ini memang mengalami gangguan. Ada gangguan memang dia memang. Gitu loh. Sekarang Anda saya tanya. Secara nalar Anda lah, Bang. Anda percaya cicak niup-niup api ketika Ibrahim dibakar? Nggak percaya. Tapi Muhammad ngomong begitu. Ya kurang tahu juga sih, Bang. Terus kesimpulannya bagaimana? Ya mungkin bohong aja itu kitabnya itu. Kitabnya yang bohong apa Muhammad yang bohong? Nggak, mungkin ada yang nulis kebohongannya mungkin. Oke, sekarang berarti Anda setuju bahwa kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, ini dia nih. Ini cicak yang lihat Muhammad. Oh, itu cicaknya itu. Itu cicaknya. Jadi begini. Berarti Anda menyimpulkan bahwa kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu adalah kitab yang berisi kebohongan, kitab yang berisi fitnah kepada Muhammad. Ya. Oke. Berarti Anda setuju bahwa kitab itu harus dicampakkan ke tong sampah. Setuju? Itu maksudnya omongan itu ada di Al-Quran ya, Bang? Baik. Saya sudah membaca Al-Quran itu lebih dari 100 kali. Khatam saya Al-Quran itu. Hebat Abang nih. Tidak ada di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa cicak meniup-niup api Ibrahim ketika dibakar. Nah, itu adanya di dalam kitab-kitab hadis. Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Ya banyak itu riwayat-riwayat itu. Banyak sekali riwayat-riwayat itu. Dan itu sahih. Ya kan? Kalau sahih artinya itu benar-benar informasi itu valid. Kalau kata Kainama, valid. Itu benar-benar valid dari Muhammad. Nah, lalu Anda simpulkan mustahil Muhammad bilang gitu. Karena Anda nggak percaya, nggak logis cicak kok niup-niup api, ya kan? Lalu Anda simpulkan bahwa orang-orang lah yang berbohong lalu menempatkan itu ke mulutnya Muhammad seolah-olah Muhammad mengatakan demikian. Betul? Betul. Kesimpulannya, kitab Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari berisi fitnah-fitnah, kekejian, kebohongan untuk menjelek-jelekkan Muhammad. Anda setuju? Iya. Nah, berarti Anda setuju bahwa umat Muslim harus segera membuang kitab hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari dari rumahnya? Bingung sih jawabnya. Bingung. Makanya Bang, saya bilang
makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat untuk meninggalkannya. Bang, kalau Anda baca Al-Quran, jangankan Anda, Muhammad disuruh merujuk kepada kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan kebenaran. Tapi sayangnya baik Muhammad, baik umat muslim takut sama kebenaran itu. Akhirnya jadi kayak begini. Walaupun Islam Al-Quran mengatakan di dalam Taurat dan Injil terdapat kebenaran. Tapi ketika Muhammad disuruh, dibawakan, disuguhkan Taurat kepadanya, Muhammad malah marah-marah. Dia malah menyesat-nyesatkan Musa loh. Iya. Katanya begini, jikalau Musa ada di hadapan kalian saat ini, dia akan, dan kalian mengikuti dia, kalian akan tersesat. Coba. Katanya Muhammad meneruskan ajaran Musa. Katanya Muhammad merupakan orang yang kalau Musa ada di hadapannya, maka Musa akan mengikutinya. Tapi Muhammad bohong lagi. Loh, waktu Isra Mi'raj, ketika Isra Mi'raj, dikatakan Allah memerintahkan Muhammad untuk sholat 50 kali. Betul? Iya. Lalu dia ketemu sama Musa. Muhammad, balik lagi loh. Lu balik lagi sono, ketemu Allah. Tawar katanya. Ditawar. Oh, itu Jadi Musa yang 45. ngomong, bukan Jibril. Musa. Baca. Lo kan pernah dengar katanya tuh malaikat Jibril katanya ngomong begitu katanya. Tawar Tidak, lagi. tidak. Jibril dikatakan membawa Muhammad ke Sidratul Muntaha. Dia membawa Muhammad ke arsinya Allah. Lalu dia bertemu, Muhammad ketemu dengan Allah, disuruh sholat 50 kali, nggak tahu Allah bercanda atau gimana itu. Lalu baliklah Muhammad, ketemu sama Musa, disuruh balik lagi Muhammad, balik lagi lu, tawar, nggak bakal kuat, umat nggak bakal kuat. Ditawar jadi 45, balik lagi, oh tawar lagi, balik lagi, terus sampai 5 kali. Setelah ke-5 kali, Musa masih ngomong, nggak kuat, balik lagi. Terus Muhammad ngomong, Musa, saya udah malu katanya. Ternyata ketika Muhammad ketemu dengan Musa, bukannya Musa ngikutin Muhammad, malah Muhammad yang ngikutin Musa. Tapi kalau ngomong sama pengikutnya, jikalau Musa ada di sini, maka dia akan menjadi pengikutku. Jadi cerita Muhammad itu Bang, makin dipelajari, makin Anda murtad Bang. Lu jadi pelawannya Bang, lucu. Lu memang iya. Bang, selain saya membawakannya lucu, membawakan saya supaya tidak tegang, slow begitu ya. Makasih Pak Agus Ibrahim. Yang saya katakan benar nggak Bang? Yang saya katakan benar. Benar yang saya katakan. Dan juga Bang, ini perhatikan. Menurut Al-Quran, malaikat itu kalau naik menghadap Allah 1 hari, tapi kadarnya 50.000 tahun. Memang dia naiknya itu sehari bagi dia, tapi di bumi itu sudah 50.000 tahun. Makanya bohong lagi Muhammad. Kalau memang dia dibawa, gimana? Saya nggak pernah dengar. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'arij, ayat 1 yang sampai ke-4, sampai ke-5. Malaikat-malaikat naik menghadap Allah dalam 1 hari yang kadarnya 50.000 tahun. Maka bersabarlah kamu. Nah kalau memang Muhammad naik di bawah Jibril menghadap Allah, artinya sampai sekarang Muhammad harusnya belum pulang. Karena 1 harinya naik itu 50.000 tahun di bumi. Bohong lagi Muhammad. Iya. Pokoknya Bang, kalau Anda baca hadis, Anda akan simpulkan Muhammad itu seorang penipu ulung. Kalau Anda baca hadis. Muhammad pernah bilang begini. Dia menunjuk mulutnya begini. Demi zat yang jiwaku berada dalam tangannya. Tidak keluar darinya. Maksudnya mulutnya. Kecuali kebenaran. Muhammad ngomong gitu. Ada hadisnya. Ya. Kata Muhammad tidak pernah keluar dari mulutnya kecuali kebenaran. Nyatanya gara-gara ngikutin Muhammad, ngikutin yang keluar dari mulut Muhammad, para petani kurma bangkrut. Iya. Muhammad suatu kali pernah ke Madinah. Ketika dia di Madinah, dia bilang sama para petani kurma, hentikan kegiatan-kegiatan kalian yang menyerbuk benang sari dan putik itu ditempel-tempelin, dikawin-kawinkan. Karena kalau pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, kurma itu akan tetap tumbuh saja, baik-baik saja. Ternyata apa? Diikuti saran itu. Setelah diikuti,
petani itu, para petani kurma itu mengalami gagal panen. Nggak berbuah pun hasilnya sedikit. Lalu Muhammad datang lagi ke kota tersebut. Dia heran, ada apa dengan pohon kurma kalian? Lalu para petani kurma itu bilang begini, ya Rasulullah, bukankah engkau dulu berkata begini dan begitu? Lalu Muhammad dalam tanda kutip ngeles dengan kata-kata, kamu lebih mengetahui urusan dunia. Padahal Muhammad ngomong, tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran. Nah makanya Bang, kalau belajar hadis, ujung-ujungnya Anda akan membuangnya ke tong sampah. Gimana? Coba, kalau yang tukang marah-marah, yang tukang ngintip-ngintip, yang tukang mau lapor-lapor, daripada kalian capek-capek, argumen lawan dengan argumen. Coba Bang, Amira, Anda kan muslim ini, tapi Anda setuju dengan perkataan saya? Iya. Setuju Amira. Tapi kan nggak harus diyakinin dong. Iya, tapi bagaimana Anda Islam di detik yang sama Anda setuju dengan perkataan saya? Ya tapi kan nggak harus maksudnya ditelan semua omongan abang kan, nggak harus dipercaya gitu loh. Coba yang bagian mana yang saya bohong? Yang saya anggap ya udahlah, namanya juga manusia ya, nggak mungkin ada benernya kan, gitu aja. Bang, nggak mungkin sempurna gitu loh. Oke, berarti anda akui bahwa Muhammad itu berdosa? Ya berdosa karena manusia. Oke, Anda akui bahwa Muhammad seorang penipu juga? Ya saya nggak berani ngomong Bang kalau itu. Nah, Bang, apa definisi menipu? Mengatakan ya, sesuatu yang tidak sebenarnya, betul? Ya mungkin nipunya sedikit Bang, banyak benernya mungkin. Oke, seorang yang mencuri disebut? Maling. Bahasa Indonesianya, seorang yang mencuri disebut pencuri, betul? Iya. Oke, seorang yang menipu disebut? Berdusta. Penipu. Memang bahasa Indonesia saja mereka ini nggak lulus. Berdusta itu kata kerja Bang. Berdusta, bertani, bergaul. Aduh, gimana sih Anda ini? Pasti waktu belajar bahasa Indonesia tidur di kelas. Bang, coba Bang. Anda buktikan dulu bahwa Anda ini seorang muslim nih. Coba bacakan dulu surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus? Ar-Rahmanirrahim. Terus? Maliki yaumiddin. Terus? Udah. Oke, baik. Anda setuju bahwa Muhammad seorang penipu? Enggak. Nah, sekarang enggak. Tadi iya, sekarang enggak. Kadang iya, kadang enggak. Saya kan sebagai umatnya, saya harus membela beliau, Bang. Bagaimana Anda membela Muhammad sementara Anda sudah dapati Muhammad seorang penipu? Ya kita nggak usah dengar tuh Bang, nggak usah dengar. Jadi anggap aja angin lalu gitu. Anggap angin lalu. Baiklah, wajar, baiklah. Bang, saya kan umatnya. Saya membela beliau wajar. Ya, gini Bang, kenapa Anda masih membela dia? Karena Anda masih mengutamakan perasaan ketimbang akal sehat. Tapi begini, memang ini membutuhkan waktu. Ya, jadi saya sarankan kepada Bang Amira untuk memperdalam agama Islam. Nanti Anda akan buktikan omongan saya. Makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat Anda akan meninggalkannya. Maksudnya meninggalkannya itu meninggalkan kemana? Ya meninggalkan ajaran Muhammad itulah. Yang Anda ikutin itu gimana? Terus kemana? Dia meninggalkan terus kemana? Ya makanya Bang, step tangga 1 aja belum Anda lalui. Bagaimana Anda mau tahu tangga nomor 3? Makanya lakukan dulu. Ketika nanti Anda lakukan itu, nanti Anda akan mencari jalan kebenaran dan hidup. Ketahuilah Bang ya, apa kata Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seperti itu. Yang perlu Anda lakukan sekarang ini step awal untuk menuju ke situ itu meninggalkan dulu ajaran Muhammad. Ya. Jadi ada step-stepnya Bang. Nggak mungkin Anda percaya ajaran Muhammad di detik yang sama Anda akan percaya Yesus, nggak mungkin itu. Makanya tinggalin dulu ajaran Muhammad itu, baru jalan itu agak terbuka begitu. Selama ini kan buntu karena percaya sama Muhammad. Oke gitu Bang ya, kita lanjut dulu ya ke muslim yang lain, oke? Oke, makasih Bang Amira. Amira Yasmin ini dulu pertama-tama naik, dia pertama-tama protes sama tujuan, tapi lama-lama mengiyakan. Kan udah saya bilang, sekali kamu nonton Edis TV, kamu akan marah-marah. Kedua kali nonton Edis TV, kamu akan mulai cari tahu apakah yang saya katakan itu benar atau tidak.
Nah, ketiga kali Anda sudah mulai manggut-manggut mengiyakan saya. Nah, keempat kali Anda akan meninggalkan agama Islam. Ayo lanjut lagi ya. Lanjut lagi, kita lanjut lagi. Oke, tapi sebelum lanjut lagi teman-teman ya, sekali lagi kita selingi dengan iklan ya. Kalau saya iklan, Anda juga jangan lari. Ya, gini teman-teman. Teman-teman, kita tahu ya bahwa menjawab orang-orang Islam, menjawab pendebat-pendebat Islam, polemikus-polemikus Islam yang sering mengait-ngaitkan Islam dengan Kristen, mengatakan bahwa Yesus seorang Islam, Muhammad meneruskan ajaran Injil dan Taurat. Menjawab mereka itu beresiko tinggi. Itulah kenapa ketika saya menjawab mereka, saya mengalami persekusi, saya harus menghindar, pindah dari tempat sana ke tempat sini, ya kan, mencari tempat yang aman karena saya dicari-cari seperti itu. Nah, teman-teman, hingga tibalah masanya saya di sini, dan di sini teman-teman saya itu ingin punya tempat untuk berapologet, karena sebelum punya tempat, tentu saja pikiran saya tidak tenang, gitu ya. Karena bagaimana teman-teman kalau kita tidak ada tempat yang ini kan kita rasa khawatir pasti ada, ya kan. Dan kita tidak mungkin juga berapologet dari bawah kolong jembatan. Dan juga kita bukan berapologet ini mungkin 3 tahun atau 5 tahun tidak. Kita nampaknya masih belasan bahkan puluhan tahun yang mendatang. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, ya teman-teman bisa mensupport saya. Ya, teman-teman bisa mensupport saya di sini ya. Silakan teman-teman. Bagi yang ingin mensupport saya mengadakan kolekte untuk pendirian rumah apologet. Ini teman-teman, silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot. Jadi kalau teman-teman ingin berkolekte, ya teman-teman punya berkat berlebih, teman-teman bisa berkolekte di sini. Hati-hati ya, pastikan namanya itu harus Edis. Karena kalau kalian ketik, nanti pasti akan muncul nama saya otomatis ya. Nanti akan muncul nama depan saya Edis. Nama selanjutnya ada nama belakang saya ya. Silakan nanti teman-teman. Ya, silakan teman-teman tangkap layar, screenshot. Ya, kita kasih waktu 10 detik. Silakan. Bagi teman-teman juga yang nonton di YouTube, tuh ada tulisan berjalan, teman-teman. Ada juga Zelle ya. Silakan teman-teman bisa mensupport di situ. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali. Ya, silakan. Bagi teman-teman yang Muslim ingin membantah sih naik ada Asma JD. Asma JD kayaknya baru inbox saya ya dari Asma JD. Coba. Ya, selamat siang Asma. Ya, selamat siang, sabar. Aku buka. Ya, selamat siang. Oh, Shalom. ini Shalom. Saya lupa ini. Satu lagi. Gini, sehubungan dengan banyaknya orang yang mengaku yang keluar dari Islam, masuk Kristen. Saya jadi lupa-lupa namanya yang mana, yang Asma yang mana, yang Firna yang mana. Saya bingung saya. Oke, saya udah ingat sekarang Asma yang ini orangnya. Saya dengar kemarin ke Asma mendapatkan persekusi dan ancaman-ancaman. Itu dilaporkan ke MUI. Dilaporkan ke MUI. Mana itu? Prosesnya kok aku dilapor. Aku bilang salahku apa ini? Penistaan agama bilangnya. Iya, inilah orang Islam itu. Apakah kemarin itu, Edis, tolong beritahu aku karena aku tidak paham hukum, tapi betul-betul aku tidak ada maksud loh menjelekkan agama Muslim. Nggak ada maksud, tapi memang aku dari berhaji, itu semua kan keberatan mereka aku sebut hajiku. Aku dari berhaji. Naik haji tahun berapa? 2014. 2014 naik haji. Gini ya, memang penistaan agama ini yang mendefinisikan menista itu ya orang Islam. Jadi makanya teman-teman, ketika ada orang Islam membahas tentang bagaimana dia meninggalkan agama Islam, didefinisikan menista. Karena hakimnya Islam. Minta pendapat sama MUI yang Islam juga. Jaksanya Islam. Ya gimana kayak gini bisa aja? Aku sibuk terus WA, aku dituduh ini penistaan agama, disuruh tunggu panggilan. Aku bilang gimana ini? Ya. Aku penistaan kah? Yang mereka menuduhkan yang bagian penistaan yang mana? Semua yang diedis, karena aku sebut-sebut aku dari haji, aku dari pesantren, tapi aku bilang itu namanya aku berbagi kesaksian karena di imanku sekarang. Aku tertawa itu karena itu spontan, refleks gitu loh, karena aku juga penggemar Edis, terus naik di roomnya, aku memberi kesaksianku. Kalau memang aku pernah berhaji dan maksudnya nggak boleh ya kalau kita bilang mengutarakan kalau tidak percaya lagi
keyakinan yang kita dulu, karena pernah kan aku memang di lingkungan muslim, aku lahir dari sana kan, itu aku utarakan, bukan Pernah berarti pernah jadi santri, pernah naik Iya. haji, kemudian meninggalkan agama Islam, dulu percaya sama setan tidur di hidung, sekarang nggak percaya. Loh, di Iya, mana menistanya? Dia kan hanya berbagi. karena aku tertawa-tertawa kemarin, Dis, waktu aku di live itu, maksudku aku itu tertawa, maksudnya aku tertawa di diriku sendiri saat dulu aku begitu percaya dengan serius gitu loh. Sekarang itu Iya. secara logika nggak percaya lagi. Iya, makanya ini saya bilang teman-teman, memang orang Islam ini teman-teman dari dulu kebiasaannya begitu. Makanya saya bilang agama Islam bertahan itu karena seperti itu, Asma. Aku minta maaf, Kak. Aku tidak ada maksud Nggak loh. perlu minta maaf, apa nggak ada yang perlu minta maaf, karena yang Anda katakan itu semua itu merupakan ekspresi, merupakan hak kamu untuk mengutarakan apa yang pernah kamu alami dalam hidup kamu. Iya, Bahwa itu dulu kamu percaya kupikir setan itu tidur di hidung, hakku. sekarang Iya. nggak percaya Aku kan lagi. Ya nggak apa-apa. tidak sebut hajinya orang. Aku tidak maksud merusak nama haji, tidak. Aku kan memberi kesaksian karena waktu aku pernah berhaji. Iya. Iya, saya pastikan itu tidak ada itu. Memang kalau ngomong sama orang Islam memang apa saja jadi penistaan agama. Minta suara toa dikecilkan saja kalau ngomong sama orang Islam jadi penistaan agama. Gini, ini memang ada hukum kita ini karena gini ya. Untuk Komisi 3 ini DPR ini, yang nggak tahu nih Komisi 3 ini kerjanya ngapain apa. Gini ya. Ada satu di dalam KUHP kita yang bunyinya itu seperti ini. Hakim tidak boleh mengadili satu perkara di mana terdakwanya itu memiliki ikatan keluarga. Nah, kenapa? Kenapa hakim tidak boleh mengadili perkara yang terdakwanya punya ikatan keluarga dengan hakim? Karena pasti putusannya itu tidak lagi objektif. Pasti putusannya itu sudah dipengaruhi oleh ikatan batin itu. Nah, dalam kasus undang-undang penistaan agama, bayangkan kalau terdakwanya dia menista agama yang dimiliki hakim, pasti ada tendensi. Makanya saya bilang, penistaan agama ini dibuang saja ke tong sampah. Dari mana jalan ceritanya seorang yang menista agama Islam terus diadili oleh hakim yang Islam? Udah gitu hakimnya kadrun lagi. Bayangin ini. Udah pasti putusannya ya pasti membuat ya gimana? Pasti karena yang dinista agama si hakim itu. Hakim pasti punya ikatan, punya ada sesuatu keterkaitan dengan perkara itu. Gitu. Iya, kasihan. Aku dianggap tersesat, Le. Yang Aku ingin nentuin aja menista belajar. hakimnya ya Islam juga. Gitu loh. Jadi memang seperti itulah. Memang hukum kita ini memang sangat memprihatinkan. Memang di kertas ya, di buku itu bagus di buku. Tapi di prakteknya ya seperti itu, Asma. Tapi tenang saja, Asma. Jadi Tidak perlu. Jadi memang itu prosedurnya kalau aku ngomong kayak kemarin itu memang harus dilapor, iya. Iya, karena orang Islam itu mereka tidak punya lagi daya kekuatan untuk membela agamanya. Dari dulu orang Islam itu tidak kuat kalau berargumen, nggak kuat. Makanya mereka itu kuatnya langsung main demo, lomba pakai baju daster di Monas. Iya. Kalau kamu bercerita tentang bagaimana dahulu kamu muslim, bagaimana dahulu kamu berhaji, bagaimana kamu dulu mempercayai hal-hal yang sekarang telah kamu sadar, maka itu kamu akan tersenyum. Semua orang gitu loh. Coba kita kadang-kadang menyadari kesalahan kita kan setelah kita lakukan kan, lalu kita ingat-ingat, kita senyum. Kita malu sendiri dengan kesalahan kita kan? Iya. Tertawa itu aku tertuju ke diri sendiri. Diri sendiri karena aku dulu percaya hal itu. Iya, gitu. Iya. Bukan menertawakan, bukan mempermalukan, bukan aku yang mempermalukan mereka. Iya. Sama dulu waktu kita kecil, kita kan sering disuapin sama ibu kita kan, makan kan? Awas nanti kalau nggak makan nanti datang ular ya kan, atau datang apa gitu. Akhirnya kita makan. Karena kita dulu susah makan kan. Setelah kita besar, kita tertawa. Kita teringat betapa dahulu kita lugunya, betapa kita itu dahulu menjadi orang yang ya seperti itu. Namanya masih anak-anak, nggak tahu apa-apa. Nah, di sini Asma itu dia telah berpindah, dan ketika dia pindah dia menyadari dulu, dia menertawakan dirinya yang dulu.
Bagaimana Iya, dan Anda katakan itu menista? namanya Tapi kalau Islam karena hakimnya ya bukan cuma tetap aja sebulan menista. di sana, bukan cuma setahun, artinya pastilah banyak kesaksian hidupku yang aku bisa berbagi. Iya, iya, iya. Gitu. Ya Yang itulah ternyata Asma, memang tidak seperti boleh itulah. diutarakan. Makanya saya bilang begini, yang membuat Islam itu masih ada di muka bumi itu adalah yang seperti itu Asma. Jadi Islam akan masih berdiri ketika masih ada pemerintah yang memegang pedang untuk membasmi penista agama Islam. Menurut pandangan mereka menista agama Islam. Tapi sebenarnya kan itu bukan menista. Seseorang yang mengemukakan pendapatnya tentang agama Islam, tentang agama Kristen, tentang agama apapun, itu nggak bisa dikatakan menista. Kecuali dia mengatakan hal yang fitnah. Contoh nih dibilang, Muhammad itu ya kerjanya dia tukang ngumpulin kaleng bekas. Nah itu kalau itu fitnah. Itu kan fitnah, itu nggak ada itu. Tapi kalau Muhammad bilang di hidung ada setan, ya memang benar. Kalau Muhammad bilang mencium batu Hajar Aswad menghapus dosa-dosa, memang benar. Kalau Muhammad bilang dulu batu Hajar Aswad itu putih, kemudian akibat dosa-dosa manusia dia berubah jadi hitam, memang benar. Dan dulu aku percaya, iya. Jadi itulah kita bersuara ya. Tapi bagaimanapun ya sekarang itu udah ada kekuatan internet, kekuatan. Jadi tidak ada lagi mereka walaupun di ada penistaan agama segala macam, kita masih tetap bersuara nih dari media sosial. Dan ini tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Gitu. Iya, setiap orang yang haus akan kebenaran. Gimana? Aku senang dengar Edis di sini belajar. Di saat ada yang disampaikan, aku teringat lagi, oh iya, aku dulu tahu hal itu. Mengingatkan pada peristiwa-peristiwa masa lalu belajar Islam dulu kan? Iya. Kayak tadi waktu aku dengarnya cicak. Oh iya, dulu waktu aku di sana aku dengar, iya. Cicak, bunuh cicak dapat pahala 100. Memang kan Muhammad ini kan pedagang, jadi ya mirip-mirip dengan pedagang. Kalau gini pahalanya 100, kalau gini pahalanya 70. Kalau rambut wanita kelihatan nanti dibakar 70 tahun. Nanti aku tertawa. Ini tidak ada siaran ulang lagi nanti kan. Jangan ya, nanti aku ini saya kasih tahu Asma. Gini Asma, inilah juga yang saya bilang, ini seperti ya dua sisi mata uang. Gini, di dunia media sosial ini banyak sekali pemburu konten. Jadi para pemburu konten ini, mereka akan mengejar konten-konten terbaru. Karena konten-konten itu menghasilkan iklan. Dan iklan itu menghasilkan uang. Jadi banyak orang yang kita tidak pernah tahu identitasnya. Dia tidak pernah bersuara di publik. Tetapi dia mengambil konten-konten kita ini dan menguploadnya. Tapi itu pun tidak saya salahkan. Justru dengan bantuan mereka, ini makin menyebar. Cuman ini masalahnya, banyak yang orang tidak tahu. Kita yang ada di dalam konten tersebut yang dicari polisi. Sedangkan kita tidak dapat iklannya. Itu saya alami. Dulu, sebelum 6 bulan yang lalu. Itu video-video saya, konten-konten saya diambil semuanya dengan orang-orang. Ini saja aku kaget. Nanti teman beritahu. Tahu-tahu sudah viral kan? Pulang dari gereja, ada yang posting kamu di Facebook lah, di YouTube. Iya. Ini dicari, ini orang. Kok aku dicari? Tapi nggak apa-apa lah, tenang saja. Memang seperti itu dunia media sosial ini, ya. Saya saja pemilih konten saya ini, itu saya tidak dapat iklan. Saya baru dapat email dari YouTube. Anda tidak mengaktifkan iklan Anda lebih daripada 6 bulan. Sehingga AdSense Anda dicabut. Udah dicabut AdSense-nya. Seperti itu. Tapi tetap saja Tuhan itu baik. Selalu saja ada cara begitu loh. Makanya teman-teman pada ngomong kan, Bang, Abang itu berapologet seperti ini, tidak ada iklannya, videonya diambil orang, terus YouTube Anda sendiri nggak ada iklannya. Udah, bilang aja sama penontonmu itu suruh Galang bikin rumah apologet. Nah itulah asal muasalnya. Ceritanya seperti itu. Aku ingin sih supaya tidak terganggu. Aku bilang aku nggak mau ribut. Aku ingin lebih belajar di sini tentang Yesus. Andai aku masih ada kemampuan macam mendalami Alkitab, belajar kayak sekolah gitu. Karena aku kan tidak dari kecil tidak ada sekolah minggu. Aku sangat ingin kalau bisa aku jadi penginjil. Tapi tenang saja Asma ya. Artinya begini, kalau Anda sampai
gara-gara kasus ini Anda sampai berhadapan dengan hukum, ya itu nanti akan semakin membuat agama Islam itu ada di layar tancap sebagai agama yang sangat lemah. Agama yang sikit-sikit penistaan agama. Agama yang sudah tidak punya lagi kemampuan untuk membantah argumen. Aku curhat di Bang JN Sinurat, ya dia bantu kasih solusi. Aku sampaikan Iya, iya. timnya Edis ya. Iya. Udah sampai ke media asing, udah sampai. Wajah Islam di Indonesia itu sudah sampai ke media asing. Sudah sampai. Jadi bagaimana seseorang yang mengemukakan pendapatnya tentang agama Islam, mengutarakan argumen-argumennya tentang agama Islam, bukannya dijawab sama orang Islam. Orang Islam memang nggak bisa jawab karena nggak ada jawaban, nggak. Tapi dipenjarakan. Nggak mau lah aku di penjara, nggak mau lah aku di penjara. Ya, Makanya tapi tenang saja, Aku Asma. ulang-ulang videoku. Aku cuma bersuka cita dalam Tuhan Yesus, kok tiba-tiba aku diributkan. Sedangkan aku simak-simak kok banyak yang menjelekkan agama. Kayak tadi aku ada lihat macam dituduh-tuduhnya Tuhannya kita, Tuhan Yesus, ke seks-seks segala. Otaknya semua. Padahal sudah saya bilang itu. Tidak ada Kalau mereka bilang begitu, memproses. itu nggak ada dalilnya. Mereka kan sering mengatakan dia tuh Yesus menganu-nganu keledai katanya. Memang orang Islam kan memang otaknya udah kotor. Tapi saya bisa membuktikan bahwa ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Muhammad itu sanggup menggilir istri-istrinya dalam 1 hari. Dan dikatakan dia memiliki kekuatan seksual setara 30 pria. Itu ada hadisnya. Dan seorang pendebat yang berdebat dengan saya membahas itu. Iya, ada seorang pendebat Muslim. Dia berdebat dengan saya soal itu. Soal apakah Muhammad itu seorang raja SEX. Ada, dan dia akui itu. Dia mengakui bahwa Muhammad seorang raja SE. Nih, saya akan putarkan ya. Ini bagi-bagi Muslim yang suka bilang-bilang yang itu nih. Ini bukan saya ada-adakan. Ini pendebat sendiri yang mengakui. Perhatikan nih. Betul nggak kamu mengiyakan bahwa nabimu raja seks? Oke. Mengiyakan kan? Mengiyakan kan? Sebentar, narasimu begini. Saya susah ini sudah. Mumpung belum banyak yang menonton kamu. Kamu akui nggak bahwa nabimu seorang raja seks? Satu. Saya sudah mengakui kemarin. Kan? Nah. Ini loh. Dia sudah mengakui kemarin. Habis itu dia disidang sama Juma, sama Nora. Rashid, sini kamu. Kenapa kamu kemarin mengatakan begini? Sidang dia. Begitu. Saya bahkan sudah pernah menantang kemarin itu. Kalau ada orang Islam yang bisa menunjukkan satu manusia di bawah kolong langit ini yang sanggup menggilir 11 wanita dalam 1 hari. Siapa orangnya? Gak ada mereka yang sanggup. Cuman Muhammad. Makanya hadisnya berkata, Muhammad diberikan kekuatan seksual dengan setara 30 laki-laki. Saya bilang sama Rashid, Sid, gimana sih kalau nabimu dipajang di obat kuat? Nah, dia langsung marah. Dia marah. Gimana? Loh, bagaimana tidak dikatakan Muhammad sebagai pria yang tangguh? Dia memiliki kekuatan setara 30 pria. Cocok ini ditempel di obat kuat. Jadi nggak mau. Gimana? Seperti itu, Asma. Jadi maksud saya begini, artinya walaupun saya akui memang bahasa saya itu ada sedikit sarkas, ada sedikit kata-kata yang sedikit dalam tanda kutip menertawakan, tapi kan ada dasarnya gitu loh. Masa cuma orang Islam doang yang boleh menertawakan? Karena apa? Di channel-channel umat Islam, bagaimana mereka ketika membahas agama Kristen, mereka menertawa-tawakan. Maksud saya nggak boleh menertawakan gimana? Ketika Abdul Somad membahas di dalam salib ada jin kafir. Coba lihat videonya Abdul Somad. Bagaimana dia katakan? Gimana itu kepalanya? Kepalanya begini atau begini? Haleluya. Katanya coba seperti itu. Coba gimana? Walaupun itu tidak ada, tapi mereka kan membuat sebuah hal yang menertawakan. Kalau saya benar-benar serius. Betul kan Muhammad itu pria kuat dalam urusan seksual? Betul diakui.
Bagaimana kalau misalnya dibuat obat kuat merek Muhammad? Kan memang terbukti memang Muhammad pria yang kuat dalam hubungan seksual. Gimana sih? Bahkan Muhammad menjanjikan katanya burung pria 70 tahun berdirinya. Makanya saya sarankan, bikinlah pabrik obat kuat dari Arab. Muhammad, gimana sih? Oh, iya. Ya oke. Yang penting aku sudah sampaikan kalau aku tidak ada maksud. Tidak ada maksud. Iya. Jangan aku ingin belajar, jangan dipersulit ini kemana-mana. Ya, tenang saja, tidak mengapa itu, tenang saja. Oke, begitu ya, Asma ya. Ya oke, ya makasih banyak. Oke, sama-sama Asma. Saya turunkan ya. Oke, saya turunkan. Iya, silakan yuk. Silakan yang muslim-muslim kalau mengajukan permintaan naik silakan ya. Kita kasih naik ada Brida Helen. Oke, Brida Helen. Coba Brida. Ya, Brida Helen. Ya, halo Brida Helen. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera. Oke. Malaysia ke? Malaysia. Saya Indonesia, Bang. Lagi di Malaysia. Oh, Indonesia lagi di Malaysia. Bagaimana Brida Helen? Apakah Anda ini seorang muslim atau bagaimana? Saya Muslim, Bang. Muslim. Sampai sekarang masih muslim? Sampai sekarang sudah 2 kali ke gereja. 2 kali ke gereja, saudara-saudara. Ya, gimana? Tolong bisakah Anda berbagi mengenai kisah hidup Anda? Tapi di sini nggak boleh ngaku-ngaku loh. Anda Aku jadi mau muslim. ngaku, Bang, ya, tapi sebetulnya aku takut. Aku mau Nggak ngomong apa-apa. aku udah gemeteran. Yang penting bahasanya jangan terlalu, tahu kan orang Islam kan tukang marah-marah. Iya. Gini, di sini nggak boleh ngaku-ngaku loh ya, Kak Brida. Di sini tidak boleh ngaku-ngaku. Coba Anda menjadi Islam sudah berapa lama? Dari lahir kah? Dari lahir. Dari Saya lahir puasa. Islam. Oke. Dari lahir. Coba Orang tua semua kalau memang Anda Islam dulu, berarti Anda ingatlah doa-doa ketika sholat, bacaan-bacaan sholat. Coba. Mau bacaan doa. Terserah yang Sama mana aja, yang Anda ingat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zultumur maqabir. Kala sopa ta'lamun summa kala sopa ta'lamun. Kala lau ta'lamun na ilmal yakin la tarawun al jahin. Summa la tusaluna yauma izin adina. Sah. Iya, gimana? Ini makin banyak saja setiap hari teman-teman. Setiap hari sekarang sudah mulai bersuara orang-orang yang meninggalkan agamanya Muhammad. Coba Kak Brida, bagaimana ini Kak Brida ceritanya kok bisa dari pengikut Muhammad terus sekarang ke gereja? Silakan. Gini Bang ya. Tapi bahasanya yang bagus ya, nanti marah. Ya, sebenarnya ini bukan karena aku ikut dengar Abang. Ini dengar Abang ini baru berapa minggu ini loh. Sebelumnya aku sebenarnya dari kecil dari masa-masa SD gitu, SMP, SMA itu berproses saya itu diawali dengan hal seperti misalnya kita ada acara pesantren hilal misal di sekolah gitu ya. Nah, suka mengundang penceramah dari luar, dari mana-mana lah. Setiap ceramah selalu menjelekkan agama yang selalu fokusnya ke Kristen. Nggak pernah agama lain ya, Hindu, Buddha, nggak pernah Kristen. Jadi awalnya seperti mendoktrin kita untuk membenci gitu. Tapi aku jadi nggak respect, kok begini, kok Ustadz ngajarin kok begini gitu kan. Tapi yang namanya orang Ustadz lagi kan, kita pun harus percaya ya, sudah terima. Tapi hati menolak, tapi ya dengar aja lah, masuk gitu. Terus guru agama saya dulu pernah, mudah-mudahan gak ada di sini ya, waktu SD, dia mengajarkan tentang riba. Tapi ternyata di luar aku tahu dapat info dari orang tua saya, ternyata guru agama itu tukang pinjam duit riba, tukang minjemin orang duit riba. Supaya orang yang ya ban bandarnya lah minjemin gitu ya. Nah itu, jadi nggak respect juga. Teorinya lumayan waktu ngajar. Pas kok begitu sih? Udah, oke lah lewat. Mungkin ya namanya manusia mungkin pasti ngajarin baik, tapi prakteknya mereka belum tentu mampu. Iya. Kemudian ada lingkungan saya lah ya di ini waktu saya pernah di Indonesia pernah ngajar jadi guru honor. Di situ saya itu mungkin dari seluruh guru yang lainnya tuh pakai jilbab syar'i panjang-panjang semuanya. Sedangkan aku Islam tapi aku sendiri yang nggak pakai jilbab, nggak pakai apa, seolah-olah ngajar tapi gaya-gaya sekretaris itu, jadi nggak pendek juga sih di bawah dengkul juga. Tapi dicemooh sama guru lain. Kan udah pakai baju yang rapi sedikit katanya. Emang aku nggak pakai baju gitu. Ada rasa
dulu zaman waktu jadi guru, bukan sekarang, aku dulu pernah juga jadi guru waktu aku masa aku kuliah. Dan nggak ada guru-guru zaman dulu sibuk pakai jilbab semuanya, dan masih diterima aku nggak pakai jilbab. Kok di sini pada jadi tiba-tiba jadi muslimah semua gitu kan? Jadi aku merasa terganggu karena aku waktu itu merasa berbeda sendiri, seolah aku sebagai guru yang mengajarkan contohkan tidak baik kepada anak murid. Oke, aku berjilbab, jilbab syar'i juga panjang, dan aku kerepotan kan jilbab ikut-ikutan orang kayak gitu. Hati aku sebenarnya enggak. Udah kita nyangkut di motor bang, itu Spionnya juga apa, absennya ketutup gitu ya. Kita sen ke kiri, nggak ada lampunya yang belakang ya. Tadi mau ada besar, setiap aku mau pakai jilbab mesti ikut-ikutan orang panjang-panjang kayak gitu. Sudah pakai dalemannya, ada jilbabnya, bukan harganya murah, mahal semua. Kok jadi ribet kali, kok jadi mahal aku gitu kan. Dan juga aku tengok guru-guru itu yang jilbab, walaupun jilbab banyak, yang namanya ngerumpi di kantor itu. Bapak-bapak aku kayaknya bukan muslim orang yang alim-alim amat, tapi nggak gitu. Menurut aku ya gitu. Jadi aku pikir ini yang bagaimana sih muslim yang sebenarnya ini? Ada lagi membenci anjing kayak teman aku, sok-sokan membenci anjing sampai anjing dilempari, aku yang teriak-teriak gitu kan, jangan lagi, sampai berantem sama dia. Jadi seolah-olah lempar anjing dia masuk surga. Alah, ya karena ini hewan yang haram gitu kan. Iya. Jelmaan setan. Jadi aku banyak hal yang aku tidak cocok. Ini masalah ini apa? Hah? Kata Muhammad, anjing hitam itu jelmaan Nah, terus setan. lagi sampai kadang ini ada kejadian yang masalah. Ada dunia politik dulu, Bapak Gubernur yang didemo oleh satu Indonesia Anies. dari orang-orang berbaju putih-putih. Nah, itu Kasar. di masjid, sampai di sudah rumah saya dekat masjid, dikumandangin pula di masjid. Ini semuanya lagi berkumpul, kita ke Jakarta mau masalah penistaan agama. Langsung mikir, ini masjid buat apa, kok tahu nggak masalahnya, yuk dunia politik kayak apa, kok tiba-tiba heboh kayak gini. Nah, jadi banyak hal yang aku kebingungan. Ini agama ngajarin ke arahnya mana sih? Letak kebaikannya itu di mana? Sembahyang, jadi kalau ke sembahyang waktu yang nggak tahu bacaannya ke hati apa enggak, cuma kayak sebuah gerakan-gerakan aja, tapi enggak ke hati. Menurut aku merasa sudah Islam banget gitu, sudah merasa Islam banget, karena itu kayaknya standar ukurannya. Yang aku tidak sehebat mereka gitu, kayaknya aku nih dipandang sebelah mata, tapi kayaknya hati aku nggak sekecil kali, rasanya nggak berpikir sebelah mata dengan orang beragama berbeda. Lagi dulu bang, aku pernah posisi di bawah posisi yang sangat apa ya, di titik terendah, pernah aku di posisi titik terendah. Dan yang menjatuhkan aku dan memanfaatkan aku yang di titik terendah itu justru orang-orang di sekitar aku yang non muslim. Dan yang mengangkat aku waktu itu, yang masih menjaga keadaan aku itu justru orang yang non muslim semua. Sampai aku didoakan jarak jauh dengan dengan ya bacaan ini ya, umat Kristen lah. Tapi aku terima aja begitu, aku terima. Cuma aku bingung, aduh baru aku mau hijrah pakai jilbab syar'i, kok aku didoain pakai ini, kemana ini? Sampai akhirnya aku nonton Buya Sakur. Nah, Buya Sakur, mataku mulai aku agak terbuka sedikit. Oh, ternyata memang ada keanehan. Ternyata keanehan aku lagi kecil itu bukan karena aku yang pemalas beragama atau aku yang aneh, atau memang ternyata memang ada yang aneh. Cuma aku nggak ngomong ke keluarga. Aku setiap berdebat sama saudara, aku selalu terpojok gitu. Aku selalu terpojok karena dia menang lebih alim lah gitu kan. Jadi aku posisinya ya lebih banyak sakit hati kalau berdebat dengan saudara gitu kan. Nah itu makanya Buya Sakur membuat aku sedikit terbuka banyak hal-hal yang ternyata ini. Kemudian aku nonton lagi Abu Marlum, Syarif Karim, nah Quraish Shihab. Itu orang-orang yang respect terhadap agama lain dan bisa ada keseimbangan lah terhadap agama lain, tidak terbojokkan kalau aku lihat. Nggak tahu kalau abang, tapi kalau aku pandang seperti itu. Nah terus lagi ada lagi ustazah, ada perempuan yang dia bukan ahli sih, dia cukup mempelajari agama Islam, dia berjilbab, ibu, saya lupa namanya siapa. Nah itu pun dia menjelaskan banyak hal-hal yang sebenarnya di dalam ajaran sendiri, agama Islam sendiri banyak menekan gitu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu aturan. Kemudian terakhir abang ini sering seliuran di beranda aku, cuma aku nggak peduli dulu apa orang-orang di debat agama, nggak ada ujungnya nanti mereka ini gitu. Tapi nggak tahu di video mana akhirnya aku ketemu, oh ternyata ini dah. Akhirnya aku nonton terus, di situ baru udah deh positif, gua pindah. Gua daripada gua rusaknya awet nanti, nggak tahu arahnya kemana. Saya seperti orang yang beragama Islam, tapi gua membenci agama gue sendiri, bukan membenci, tidak respect terhadap agama gue sendiri. Gimana gitu? Selalu setiap berdebat justru menyalah-nyalakan ajaran yang diajarkan ustadz ini. Akhirnya aku membenci, tidak respect terhadap banyak ulama. Itu jelek juga menurut aku. Jadi aku seperti Islam yang munafik gitu kan, Islam yang munafik. Jadi Islam yang tidak sejalan dengan ini. Makanya aku pikir, aku bukan nekat, tapi ini sudah aku pikirkan, aku sudah
sudah nangis beberapa hari untuk pindah ini. Aku yakinkan diriku, akhirnya aku cari teman aku yang non muslim di sini, sulit sekali ya, banyak teman aku muslim semua. Akhirnya aku jumpa teman aku, tapi dia gini, kamu tolong bantu aku mau ke gereja. Dibantunya. Akhirnya kita dibantunya, aku sudah pergi gereja dan aku ngomong sama ada pengurus gereja, belum tahu namanya apa, tapi nomor telepon aku udah catatnya. Jadi setiap ada kegiatan gereja apa tuh dia call saya dan disuruh kayak hari Selasa ini saya pun dipanggil ke sana untuk ikutin acara di sana apa semuanya. Saya masih belajar Bang, jadi belum tahu. Kalau apa bertahap lah. Membimbing saya tuh, kalau abang ada waktu membimbing saya banyak Pengennya forum-forum gini. Ada banyak forum-forum Kristen, apalagi yang wanita-wanita begitu. Ada kok di channel-channel TikTok juga ada. Begitu. Berbagi cerita sama dia. Ada tuh salah satu channel tuh namanya Yuli. Yuli. Ngobrol, ya. Tapi ini nggak tahu ya teman-teman aku di Indonesia ada yang nonton apa enggak ke saya. Mungkin kalau ada yang nonton juga kaget. Aku juga pasti nanti suatu saat pasti ada nanti satu saat. Ya. Belum cerita sama keluarga dan aku yakin aku tidak mau cerita, biarlah terbuka dengan sendirinya, karena untuk memberitahu juga akan menjadi pertentangan. Toh aku di sini juga hidup sendiri, begitu aku susah pun aku sendiri yang bangkit, aku diriku terjatuh di titik terendah pun aku bangkit sendiri. Nah, jadi aku pikir udahlah, keluarga mau membuang pun tidak masalah. Kalau mereka menghormati saya untuk menerima perbedaan dan tidak perlu berdebat, ya udah aman, kita masih bersama berkeluarga. Kalau dibuang tidak masalah, saya sudah terbiasa sendiri ke beberapa negara, jadi mantap. Hanya itu Kak Brida? Iya Bang. Oke. Saya menanggapi ini ya, masalah jilbab dan masalah riba ya gini. Iya. Jadi dulu saya nggak tahu Kak Brida ini kelahiran tahun berapa, tapi dulu di zaman saya sekolah, di zaman tahun di bawah tahun 2000-an, belum ada orang berjilbab. Nggak ada. Ya. Fenomena atau wabah berjilbab itu baru ada tahun 2015 ke sini. Iya, dan fashionnya semakin meningkat, fashion baju syari panjang-panjang itu. Iya, siapa? Jadi kalau kita telusuri, siapa yang gembar-gembor wajib jilbab. Ternyata penjual jilbab. Iya. Coba tuh bayangin. Sepeda motor didesain untuk dinaiki dengan kelihatan lampu sennya, betul nggak? Nah, tapi kalau orang Islam, apalagi jilbab syar'i yang panjang berjuntai-juntai, sampai ketutup spionnya, makin syar'i, makin masuk surga. Iya, karena makin cepat ketabrak. Gimana? Gimana? Jadi maksud saya begini, teman-teman. Kalian pasti pernah lihat ibu-ibu yang pakai jilbab yang sampai panjang-panjang banget begitu, sampai diseret-seret buat ngap juga, buat nganyap lantai. Coba teman-teman mikir, gini loh, keimanan seseorang itu tidak dipengaruhi dengan yang namanya pakaian. Gitu loh. Apakah makin panjang jilbabmu makin besar iman? Yang ada makin besar jilbabmu, makin panjang jilbabmu, makin terbuka kesempatan kau maling di Alfamart. Nah, berapa banyak kasus ibu-ibu bagaimana mereka nilep tuh, masuk semua ke dalam perutnya, itu makin besar jilbabnya, masuk susu, masuk energen, masuk semua ke perutnya. Itu apakah itu? Coba apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil? Coba, janganlah kamu seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jangan seperti alim ulama itu. Mereka senang berdiri di pinggir-pinggir jalan dengan jubahnya yang berjumbai panjang-panjang. Ya, dengan apa namanya ini, yang bulat gede itu, yang sebesar pohon kelapa, buah kelapa itu. Pasti seperti itu. Iya. Yang diajarkan Yesus memang bertolak belakang sama sekali. Makanya Tuhan itu tidak melihat baju. Tuhan itu melihat hati kita. Jadi ya, saya masuk pertama kali di lingkungan gereja juga, memang lain ya rasanya ya. Saya rasakan artinya begini, yang penting itu sopan saja. Ya, berpakaian sopan. Enggak perlu pakai Anda harus berjunta apa sampai buat ngelap gitu. Masuk surga gitu. Kalau bukan seperti itu. Lagian sikap yang agak mengintervensi terus kayak memojokkan itu kan membuat kita tuh juga tidak suka digituin. Jadi masa lu cari kekurangan gue soalnya gue bukan muslim yang baik, kau juga bisa saya protes, tapi aku nggak ada mengkritik. Ya, tapi gini ya Kak Brida.
Sebenarnya sejarah jilbab itu sebenarnya dulu itu seragam, mohon maaf itu seragam BAB. Iya. Jadi suatu ketika di dalam riwayat, jadi Umar bin Khattab itu melihat istri-istri Muhammad itu pergi dari tempat BAB. Lalu Umar bin Khattab itu memberikan saran, wahai Rasulullah, bagaimana kalau istri-istrimu itu dikasih hijab? Akhirnya turunlah ayat jilbab. Jadi ayat jilbab itu adalah ide atau apa namanya, kemauan daripada Umar bin Khattab. Belum pernah dengar hadis itu. Situ. Nggak tertarik juga, mau cari-cari juga, saya sudah pusing dengan keadaan real yang di depan mata aja udah bertentangan, jadi untuk apa aku mau cari-cari? Yang udah didengar aja banyak aku nggak terima. Ya, jadi Umar bin Khattab itu pernah berkata dalam sebuah hadis nih ya. Saya akan tunjukkan ini sedikit saja. Kalau Kak Brida kan memang sudah tidak ini ya. Saya katakan untuk menunjukkan kepada penonton yang lain ya Kak Brida ya. Karena penonton yang lain ini kan menganggap saya ini katanya ngada-ngada atau bohong-bohong, ngadi. Nih, saya tunjukkan hadisnya ya. Nih. Dan dikatakan tentang keutamaan khalifah Rasulullah itu yang bernama Abu Bakar. Nah, sebentar ya. Dari Umar bin Khattab ya, sebentar nih. Saya bacakan keutamaan dari Umar ibn Khattab. Ya. Apa di sini keutamaannya? Perhatikan. Dia ini adalah salah satu pencetus ayat jilbab. Jadi idenya Umar. Ya. Ide Umar. Sebentar, saya tunjukkan dulu ya. Sebentar. Nih, tunjukkan ya hadisnya. Bentar. Keutamaan dari Umar bin Khattab. Sebentar, saya kasih hadisnya saja langsung ya. Hadis Umar bin Khattab. Sebentar. Nah ini mengenai hijab ya. Al-Bukhari menyebutkan dengan mengacu kepada Aisyah mengatakan, Umar berkata kepada Rasulullah, ya, pasangkan hijablah untuk istri-istrimu. Tetapi Nabi tidak melakukannya. Pertama nggak dilakukan sama Muhammad. Ya. Ketika itu istri-istri Nabi malam-malam pergi ke tempat BAB. Suatu ketika Umar bin Khattab melihat Saudah binti Zam'ah, sosok perempuan yang ini tinggi. Maka kata Umar, saya mengenal Anda, Saudah. Harapannya supaya memakai hijab, maka Allah menurunkan ayat hijab. Nih idenya Umar. Jadi idenya Umar diambil oleh Allah. Allah setuju pada ide Umar. Makanya dalam sebuah hadis ini ide tukang fashion jilbab. Seperti itu. Terus mengenai riba ya. Kadang-kadang orang Islam ini kalau ngomong riba, otaknya nggak pernah dipakai. Gini, riba itu apa sih? Definisi riba itu artinya kelebihan. Contoh nih, contoh. Kita beli HP harga 1.000. Kita jual 1.200. Nah yang 200 itu disebut riba. Riba itu artinya kelebihan. Nah di dalam Bible itu berbicara mengenai riba. Riba itu tidak boleh diambil dari orang miskin. Ya, jangan kamu mengambil riba dari orang miskin. Bukan tidak boleh mengambil riba. Setiap perdagangan itu harus ada riba. Kalau nggak ada riba ya nggak jalan. Terima kasih aja. Masa memang ucapin terima kasih nggak bisa. Contoh, kamu mau tempat kerja, oke? Kamu diterima jadi terus kamu naik Gojek. Kalau kamu naik Gojek, kamu bayar sekian-sekian. Sementara jelas-jelas kamu perlu motor untuk kamu gerak ke sana ke sini karena pasti tujuan bergerakmu itu nggak cuma tempat kerja, pasti suatu saat kamu pergi ke warung, suatu saat kamu pergi ke sini, pasti kamu perlu yang namanya sepeda motor. Maka ada yang namanya kredit untuk cicilan sepeda motor. Masa nggak ada bunganya? Ya harus ada. Ya. Dari mana jalan ceritanya nggak ada? Harus ada. Makanya sekarang muncullah bank-bank syariah. Ayo ke sini, tidak ada riba. Ngomongnya doang nggak ada riba, ternyata ya sama aja. Tetap aja ada, Piang. Kalau nggak ada untungnya, bank
tutup, bangkrut. Gimana? Makanya kadang-kadang Islam itu mencomot sesuatu, tetapi dia mencomotnya tidak lengkap. Akhirnya apa? Akhirnya kacau balau ajaran agama Islam. Saya kasih contoh. Itu masalah riba ya. Bible itu berbicara bahwa jangan kamu mengambil riba dari orang miskin. Jadi kalau orang udah susah, udah punya apa-apa, kamu pinjemin duit, kamu mintain lagi bunga. Itu orang yang seperti itu yang dikutuk di dalam Bible. Makanya terkutuk orang yang mengambil riba dari orang miskin. Bukan kita nggak boleh ngambil riba, boleh, tetapi kita jangan ngambil dari orang miskin. Nah, orang Islam mengambil ayat itu, jangan mengambil riba titik, akhirnya jadi bencana. Ya, karena sudah haram kalau ngambil riba. Tapi malah banyak mengajukan SK mereka ke bank. Nih, Akhirnya muncul bank-bank, riba yang juga. muncul bank yang dalam tanda kutip ini anti riba. Nggak ada bank yang nggak ngambil untung, Peang. Bank itu kalau nggak ngambil untung 5 hari lagi dia tutup. Mana Anda itu? Jadi begini, salah satu juga contoh mengenai haram dan halal makan. Sebenarnya nggak ada konsep haram dan halal dalam Bible, tapi mengenai takor dan tame, ya, yang bersih dan yang kotor. Nah, agama Islam karena dia lihat orang Yahudi nggak makan babi, muncul ayat jangan makan babi. Lupa dia, kecoa juga nggak boleh. Akhirnya umat Islam harus membuat kitab sampingan. Apa itu kitab sampingan? Kitab hadis. Karena gini, karena Muhammad kan ngeliatin orang Yahudi. Diliatinlah orang Yahudi. Orang Yahudi nggak makan babi. Wah, berarti muncullah ayat. Jangan kamu makan babi. Nah, dia nggak lihat ternyata bunyinya itu bukan jangan makan babi. Jangan kamu makan binatang yang satu, tidak bermamah biak dan juga tidak berkuku belah. Jadi bukan cuma babi di situ. Ternyata onta juga masuk. Itu loh. Ternyata Muhammad makan onta. Makanya saya bilang akibat nyolong, tapi nyolongnya cuman separuh. Jadi kayak gitu. Akhirnya tikus boleh nggak dimakan? Bingung. Kecoa boleh nggak dimakan? Bingung. Akhirnya dibuatlah kitab sampingan. Kitab di luar Al-Quran. Oh, hewan yang bertaring nggak boleh dimakan. Kenapa? Allah lupa itu nulis di Quran bahwa hewan yang bertaring nggak boleh dimakan. Saya menghabiskan waktu saya mempelajari mendalami agama Islam itu 13 tahun. Jadi saya tahu persis agama Islam itu kayak apa. Dari mana munculnya begitu. Dan satu lagi ini Bang, seperti haji itu ya. Aduh, ini mungkin takut jadi ini pro kontra kalau saya ngomong ini. Kan kalau di masjid itu dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Tapi ternyata pas di Makkah sana kan itu berbaur Bang. Sampai mencium Hajar Aswad itu sampai tabrak-tabrakan. Dempet-dempetan gitu. Akhirnya ada banyak, aku lihat ada di situ yang di expose ada pelecehan-pelecehan juga. Ya namanya negara lain badannya lebih besar kan. Nah, di situ aku tanya apa artinya pemisahan di masjid sedangkan di sana dibaurkan? Apa maksudnya? Iya, itulah makanya kalau makanya saya bilang iya. Jadi makanya saya bilang ketika kita menggunakan akal kita, nalar sehat kita, itu pasti orang itu tidak akan lama-lama untuk mengambil keputusan untuk meninggalkan agama Islam. Nih ya, saya akan bukakan mengenai masalah haji ya. Nih, saya akan bacakan bencana haji itu bencana yang terjadi terus-menerus. Saya akan tunjukkan bagaimana tragedi haji ya. Nih, kalau dalam Al-Quran dikatakan bahwa surat Al-Baqarah ayat 125 dijadikannya tempat itu tempat yang aman menurut Al-Quran. Tapi ternyata tempat itu malah tempat bencana haji itu adalah ritual keagamaan Islam yang paling banyak memakan korban jiwa. Perhatikan. Nih ya. Saya akan bacakan ini daftar riwayat ya, daftar riwayat bagaimana bencana-bencana haji yang terjadi nih. 2 Juli 1990, sebuah desak-desakan di sebuah terowongan pejalan kaki, terowongan Al-Ma'asim yang terbentuk dari Mekah menuju Mina dan dataran Arafat berujung pada kematian 1.426 peziarah. Kebanyakan diantaranya berasal dari Malaysia, Indonesia, dan Pakistan. 23 Mei 1994, sebuah desak-desakan menewaskan 270 peziarah saat lempar jumroh. 9 April 98, sekitar 118 peziarah terinjak-injak sampai mati. 180 luka-luka. 5 Maret 2021, 35 terinjak-injak. 11 Februari 2003, ritual lempar jumroh diklaim menewaskan 14 peziarah. 1 Februari 250 peziarah tewas. Ini terus 2006 desak-desakan nih terus.
Ini makan korban jiwa terus ini, ritual haji ini. Nih, 24 September 2015, 2.236 peziarah tewas pada sebuah desak-desakan. Nih, ini kebakaran, nih. Ya. Nih, 340 tewas. Belum lagi yang keren, yang kemarin tahu yang keren jatuh? Nih. Nih, kekerasan, protes dan kekerasan nih, pengepungan Makkah nih. Oleh apa nih? Nih lihat nih, ada semua nih. 942 karavan haji nih, kembali nih. Nah, terus banyak sekali nih. Kejadian-kejadian haji itu. Mereka bangga tapi Bang, karena mereka menganggap itu syahid. Iya. Padahal di dalam ayat Quran dikatakan bahwa nih, saya tunjukkan ayatnya, bahwa Masjidil Haram itu tempat yang aman menurut Allah nih, saya bacakan Al-Baqarah ayat 125. Ya. Makanya sebenarnya kita akan berhenti percaya Quran kalau kita menggunakan nalar kita. Perhatikan. Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Perhatikan ini. Ini tempat yang aman. Tempat yang aman dan dijadikan sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat dan seterusnya dan seterusnya. Ini tempat yang aman. Nyatanya Masjidil Haram itu menjadi tempat yang tidak aman. Copet, pelecehan seksual, injek-injekan. Berapa banyak orang meninggal? Bagaimana Anda katakan ini tempat yang aman? Kan itu viral tuh, yang perempuan yang sampai nangis-nangis itu. Saya kira di Baitullah ini orang-orang ternyata saya dilecehkan. Ada itu. Jadi ini salah satu platform atau media kita untuk bersuara. Boleh nanti kapan-kapan kalau ada muslimah-muslimah yang lain atau yang laki laki-laki juga muslim-muslimah, boleh datang kemari cerita bagaimana perjalanan hidup Anda meninggalkan agama Islam. Jangan sama takut. Juga tapi saya di umur sekarang saya masuk ke 48. Gimana? Baru saya memantapkan diri ya di usia 48 baru saya 47 masuk 48 baru memutuskan untuk aku ambil keputusan. Karena di dalam tapi agama Islam ini juga pintar Bang. Dia apabila kita mati dalam keadaan berpindah agama itu pun hal yang tidak baik. Itu nakut-nakutin. Islam terus kita Islam terus kita murtad, itu pun kita ada sosial, ada keempat kita tuh sepertinya sudah posisi di Islam kita tuh dari kunci itu. Iya. Nah, jadi makanya ini salah satu ini tugas ini untuk supaya orang itu sadar bahwa itu adalah salah satu upaya untuk membuat kamu tidak berani berpikir. Nakut-nakutin. Gitu. Iya. Banyak hal sih yang aku tuh bertolak belakang sampai aku ambil kesimpulan mau dibawa kemana arahnya aku beragama ini. Apa karena berpuasa, sholat. Saya tengok ada teman saya ngedrak banget setiap malam ngedrak minum. Tapi dia rajin sholat. Orang Islam obatnya belum habis dia sembahyang. Iya, memang itu. Makanya tidak ada satu kajian ilmiah yang membuktikan bahwa jika Anda menggerak-gerakkan tangan Anda begini dan begitu, kemudian Anda membuat tingkah laku Anda itu jadi baik, itu tidak membuktikan apa. Makanya di dalam ajaran agama Islam itu mementingkan yang namanya ritual gerakan-gerakan badan. Kalau nggak gini atau begini, nanti nggak sah, sholatnya batal. Ditanya juga Islam, kenapa begini tangannya? Nggak tahu. Coba tanya orang Islam, kenapa tangannya begini? Pasti nanti dijawab, oh itu karena tauhid. Ngarang bebas. Kenapa tangannya begini? Oh itu artinya melemparkan beban ke belakang. Ngarang bebas. Ngarang bebas semuanya. Gitu. Ya saya lihat memang teorinya bagus-bagus, tapi prakteknya banyak yang tidak mau sih karena sebatas dia omong ada aja ajaran itu aku tengok. Coba ya Kak Brida. Teman-temanku sendiri juga. Kak Brida, bayangin enggak bisa juga mengikutin seperti ajaran-ajaran yang bisa. Tidak boleh saya kasih contoh misalnya. Dia kayaknya teman-teman. Saya kasih contoh misalnya begini. Ketika ada 2 orang Islam. Satu kaya, satu bukan orang kaya. Nah, yang bukan orang kaya ini taruhlah misalnya dia seorang kuli bangunan kah atau tukang becak kah atau penjual mie ayam lah misalnya. Bayangin dia baru buka taruhlah jam 3 sore. Di situ orang sudah ngantri mau beli dagangannya. Disuruh sholat. Pelanggan kabur, pindah tempat lain. Maghrib giliran orang lapar, ditinggalin jualannya. Lu mau jualan apa mau nunjukin kalau lu lagi sholat?
Gue kesini mau beli nasi goreng, lu tunjuk sedang sholat. Saya pernah, saya udah lapar keroncongan mau makan nasi goreng. Ternyata ditulis lagi sholat, sedang sholat. Pergilah gue pindah ke tempat lain. Pindah ke tempat lain. Karena apa? Karena di tempat lain udah sedia, udah dimasakin tempat, suruh nungguin dia sholat. Emangnya saya datang ke sana mau lihat pengumuman kalau dia lagi sholat? Kan kagak, saya ke sana mau makan karena saya sudah lapar, sudah keroncongan. Nah, itu kan yang bikin. Bayangin yang kaya. Orang kaya mah sholat juga sampai jidatnya hitam nggak masalah karena dia sudah kaya. Makanya saya simpulkan, yang bisa menjalankan agama Islam, siapa kuat sholat 5 waktu? Jujur, kau jujur aja di dalam hati kalian para penonton ini, kau kuat. Dikit-dikit jam 5 bunyi, sholat, ini sholat. Yang ada mengganggu coy, mengganggu. Kuat, tapi juga kuat jamu. Semuanya gitu, jadi kayak ada videonya, sholat gesit kan, sholat gesit ada. Sholat gesit 30 detik, selesai. Tapi itu sebenarnya bertentangan dengan omongan Muhammad sendiri. Ada salah satu hadis. Hadisnya itu berbunyi begini, bayangkan ya. Tidak ada satu amalan yang dia itu tidak bisa dihapuskan bahkan dengan sholat, dengan kerja dengan sholat sekalipun. Nih amalan, nih saya tunjukkan ya. Nih saya tunjukkan ya bahwa memang ajaran Islam ini kalau makin dipelajari makin tinggi. Nih sebentar ya, sabar ya. Saya tunjukkan bagaimana ada amalan yang dia itu hanya bisa dihapus oleh kerja keras. Makanya malah makin pusing sekali ya. Nih perhatikan. Saya kasih tunjuk ini. Sholat tidak bisa mengalahkannya. Perhatikan. Dia lebih hebat daripada sholat. Saya tunjukkan. Amalan, sebentar ya, sabar teman-teman ya. Ini kalau kita harus cari ini. Sabar ya. Pokoknya itu ada hadisnya yang berbunyi seperti itu. Bagaimana bahkan itu tidak bisa dihapuskan oleh sholat sekalipun, tetapi hanya bisa dihapuskan dengan cara kerja keras sampai berkeringat. Ada itu, kalian cari sendiri. Makanya heran ini. Loh, justru kalau kamu baca hadis, justru kamu harus lebih mengutamakan kerja ketimbang sholat. Tapi di hadis lain mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan pekerjaannya karena sholat malah masuk neraka. Jadi makin dipelajari, makin pening kepala saya. Ada hadisnya. Saya belum bisa nunjukkan. Karena kata kuncinya saya. Abang. Kalau di agama Kristen itu ada yang misalnya bacaan ini sampai 7.000 kali kamu akan mendapatkan ini. Kalau kamu ini akan dapat rezeki tiba-tiba. Itu aku pernah ikutin bang. Sampai capek sendiri saya sampai berapa lama, berbulan-bulan saya bilang nggak tuh. Ujung-ujungnya saya bilang ya kalau mau duitnya kerja keras lah, nggak ada bacaan ini duduk-duduk habis waktu aku baca. Jadi dalam Bible itu jelas, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan, gitu. Baca habis waktu di situ aku kerja jadinya dong. Yang jelas hadis itu ada ya, hadis itu ada. Ini mungkin ya sebentar ya. Nah ini, saya balikan dulu ya kamera saya ya. Nah ini. Nyarinya susah banget saudara-saudara ya. Nih, perhatikan ya. Sebagian ulama mengatakan ada jenis dosa yang tidak dapat dihapus kecuali oleh keresahan perihal nafkah keluarganya. Perihal ini terdapat dalam hadis Rasulullah dan seterusnya dari sekian dosa. Ini kata Muhammad ya. Dari sekian dosa terdapat jenis dosa yang tidak dapat ditebus kecuali dengan kebimbangan untuk mencari penghidupan.
mencari nafkah. Bahkan nggak bisa dihapus dengan sholat. Ya. Nah, tetapi di ayat yang lain, barang siapa kalau kamu meninggalkan sholat, kamu, walau kalau karena kerjaanmu, kamu dihukum. Pokoknya makin dipelajari, makin pening pokoknya. Ya. Nih, Rasulullah bersabda, siapa saja yang memiliki 3 putri, lalu memenuhi nafkah mereka, dan memperlakukan mereka dengan baik, sehingga Allah menjadikan mereka mandiri terhadap ayahnya, ini saya Allah jadikan surga, dan seterusnya. Nih. Ada ini, baca saja nanti kalian akan dapat hadisnya nih. Hadis mengenai ada satu yang tidak bisa dihapus kecuali dengan bekerja keras. Bahkan sholat sekalipun tidak akan menghapuskan itu, dosa itu. Ada ini, kalian baca saja itu. Tapi di hadis yang lain dikatakan, kalau kamu meninggalkan sholat karena perniagaanmu, satu sisi bilang ini, satu sisi bilang gitu. Gak sinkron jadinya. Bahkan kalau tidak sholat Jumat 3 kali, tapir. Ya. Tapir. Ini ada ustadz bilang, misalnya kamu dari kecil berapa tahun itu kamu nggak sholat. Jadi begitu kamu sudah tobat, nah yang kamu nggak sholat umur berapa sampai umur berapa itu semua harus dibayar. Langsung aku ngitung, wah berapa banyak. Jadi aku harus bayar mati pun aku karena kan Muhammad kan dulu pedagang. Mati pun nggak lunas juga itu, jadi mikir wah. Tapi bayangin ya, kalau menurut Muhammad orang masuk surga atau tidak itu kan ditimbang pahalanya. Nanti lebih beratan mana? Apakah dia lebih banyak melakukan dosa apa lebih banyak melakukan kebaikan, kan gitu. Kalau misalnya lebih berat dosanya, maka dia masuk neraka. Kalau lebih banyak kebaikannya, berarti dia masuk surga. Tapi ajarannya itu bertentangan dengan ajaran Muhammad juga. Bagaimana masuk surga itu ternyata karena rahmat Allah, bukan karena perbuatan. Pokoknya kalau makin dipelajari, makin dekat. Makin dekat. Ya, juga sesama ulama juga bang berbanyak pertentangan juga. Jadi kita pun ulama ini bilang jangan dengar ini begitu. Ini juga gitu. Jadi mana ini ulama yang mau Nih, saya bacakan hadisnya ya. Kalau umat muslim, intinya tapi memang itu ajaran Muhammad juga itu. Ditimbang nanti lebih berat pahala mana gitu. Tapi ajaran Muhammad bertentangan dengan ajaran Muhammad. Bayangkan, ajaran Muhammad bertentangan dengan ajaran Muhammad. Nih, tunjukkan ya. Lihat nih. Apa dikatakan di sini? Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku. Ini Muhammad yang ngomong. Nih, dalam hadis Jabir bin Abdillah dan seterusnya. Rasulullah atau Nabi bersabda, tidak ada amalan seorang pun yang memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat Allah. Ternyata yang bikin orang masuk surga adalah rahmat Allah. Bukan karena amalannya. Tapi di hadis-hadis lain, barang siapa yang memberikan ini masuk surga. Barang siapa, kan sering nggak selama ya. Kamu dulu dari Kak ya. Brida jadi muslim, sering nggak dengar? Helen. Barang siapa yang menolong nanti anjing minum air masuk surga. Barang siapa yang nanti mengerjakan sholat ini, sholat fardu atau apa, masuk surga. Tapi di ayat lain tidak ada amalan yang membuat masuk surga. Makanya saya bilang, ini Muhammad ini memang ini yang sebentar, yang gila ini yang siapa, yang bikin hadis atau siapa gitu? Saya pusing sendiri simpulannya. Nih, gitu loh. Iya, ada juga bilang kalau punya anak, nanti anaknya mendoakan orang tuanya biar ya yang tertolong oleh anaknya. Lah gua yang nggak punya anak, siapa mau doain? Bahkan yang nggak mau punya anak kan bukan keadaan tidak memberi saya keturunan. Bahkan di dalam hadis, bahkan di dalam hadis Muhammad itu menjamin 10 sahabat masuk surga. Sahabat-sahabat yang sudah dijamin masuk surga, Umar bin Khattab, Abu Bakar, sudah dijamin sama Muhammad masuk surga. Sementara menurut ayat ini Muhammad sendiri tidak dijamin masuk surga. Yang ngomong Quraisy Shihab itu. Quraisy Shihab berkata tidak benar. Saya ulangi. Sekali lagi, tidak benar. Nah, gayanya Quraisy Shihab kan kalau ngomong begitu nih ya. Tunjukkan ya. Nih. Quraisy Shihab. Wow, makasih Pak Agus Ibrahim, makasih. Quraisy Shihab nih ya. Saya tunjukkan.
bagaimana pernyataan Quraisy Shihab bahwa Muhammad sendiri tidak dijamin masuk surga. Saya putarkan ya, karena banyak muslim-muslim yang awam-awam nih. Kita bertanya saya ataupun dia tentang kemuliaan di awal Pak Quraisy. Itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia yang paling mulia yang masuk surga. Gitu. Nah, kita manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan masa akan datang gitu. Apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu Pak? Paling tidak ya gitu hampir seperberapanya lah gitu. Lihat kita merasa ya satu hal dulu tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Surga itu hak prerogatif. tidak benar Muhammad dapat jaminan surga. Dari mana? Karena Muhammad sendiri mengatakan dalam hadis tidak ada amalan yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Tapi di hadis yang lain Muhammad mengatakan barang siapa mengerjakan ini, mengerjakan itu masuk surga. Ada loh hadisnya. Nih, saya putarkan lagi ya. Apa yang bikin masuk surga secara kilat nih? Nih ya. Amalan ya. Saya tuh kasih tunjuk ya. Bagaimana amalan yang memasukkan orang ke dalam surga nih. Perhatikan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Dia mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in sarq. Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in sarq. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Coba, di satu sisi Muhammad berkata, tidak ada amalan yang membuat orang masuk surga. Tapi besok pagi Muhammad ngomong, barang siapa mengucapkan syahadat masuk surga walaupun berzina, walaupun mencuri. Kayak saya bilang, kamu kalau jadi murid Muhammad, pasti kamu besok nggak masuk sekolah lagi. Duh, gimana? Satu ngomong begini, satu ngomong begitu. Gimana apa yang mau dipercaya dari Muhammad? Oke lah, begitu dulu ya. Kak Brida, karena sudah jam 2, sudah tepat jam 2. Orang-orang pada capek nih, mungkin sudah prepare mau pulang. Begitu ya? Oke, thank you. Sama-sama Kak Brida. Saya turunkan ya. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan lupa follow terus akun ini dan bagikan ya. Kalau ada yang inbox saya, Bang, saya punya adik Bang, saya punya ini, mereka ini. Suruh nonton acara ini kalau mereka mau mualaf. Nonton Edis TV. Bila perlu nobar. Nah kalau orang Islam ngomong, gara-gara Edis TV banyak mualaf. Bilang sama mereka, kalau begitu puterin video Edis TV di masjid. Biar makin banyak orang mualaf. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan, perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung, kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka Yesus tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna.
Ya, tidak ada agama-agama tertentu. Oh, mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan. Untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, ya ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi. Bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong. Ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya. Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digal dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.